Pemirsa sudah ajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi masih terlihat menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Senin sore. Sidang Kabinet Paripurna dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan kepala lembaga. Presiden Prabowo menyalami satu persatu menteri dan kepala lembaga negara termasuk Hasan Nasbi. Hasan Nasbi duduk di jajaran menteri dan kepala lembaga negara. Pada 21 April, Hasan Nasbi telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden melalui Seskap dan Mensesnek dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Surat pengunduran diri Hasan Nasbi belum ditandatangani oleh Presiden. Kepulan asap pekat mengepung tempat parkir dan warung makan di belakang pabrik di Kecamatan Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah. Api dari salah satu warung menyambar ke 4 warung dan tempat parkir. 150 sepeda motor milik buruh pabrik ludes terbakar. Diduga pemilik warung lupa mematikan kompor saat menutup warung. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menetapkan Jonathan Frizi atau Ijong sebagai tersangka kasus rokok elektrik berisi liquid mengandung obat keras etomidate. Bahkan peran aktor sinetron ini cukup penting dalam kasus ini sebagai otak pengendali. Ijong terlibat aktif selama proses kartridge rokok elektrik dibawa dari Malaysia ke Indonesia. Ijong juga membuat grup percakapan yang diberi nama Berangkat, beranggotakan para tersangka yang sudah dibagi tugas dan perannya. Ijong ditangkap setelah polisi lebih dulu menangkap 3 tersangka lainnya. Polisi mengamankan 40 kartridge zat etomidate milik Jonathan Frizi. Etomidate merupakan obat keras untuk anestesi atau bius pada pasien yang dioperasi. Kemudian dalam proses membawa ke Jakarta, JF juga melakukan pengawasan dan pengontrolan. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan terancam 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu rombongan pengendara moge mengamuk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Mobil pickup dikendarai korban rusak parah setelah ditabrak pengendara moge. Keributan terjadi usai tabrakan mobil pickup dan rombongan pengendara moge di depan Pasar Ikan Purwonegoro, Banjarnegara. Seorang pelaku mengamuk kepada sopir mobil pickup. Warga dan pengendara moge lain berusaha menenangkan. Sebelumnya, salah seorang pengendara moge menyerempet mobil pickup dari arah berlawanan. Pengendara moge lain kembali menabrak mobil pickup yang sempat berhenti. Tabrakan ini melukai 2 pengendara moge. Lagi, ratusan pelajar keracunan usai santap makan bergizi gratis dengan gejala pusing, mual, dan sesak nafas. Prabowo ungkap kasus keracunan MBG sedikit sebesar 0,005% jika dibandingkan dengan 3 juta orang penerima manfaat MBG. Satu persatu pelajar terus berdatangan ke RSUD Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Para korban meringis mengeluh pusing kepala hingga sakit pada bagian perut. Ada pula korban harus dipapah ataupun dibawa kursi roda karena kondisinya sudah lemas. Sejumlah korban mengeluhkan sesak nafas dipasangnya selang oksigen. 121 dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makanan bergizi gratis MBG yang dibagikan di sekolah mereka. Sakit perut, kepala pusing, ya kan? Ini lagi dicek sama dinas kesehatan sama rumah sakit. Tinggal kita lagi nunggu, sabar dulu, kita lagi nunggu hasil dari laboratoriumnya. Kasus keracunan MBG menimpa kalangan pelajar ditanggapi Presiden Prabowo. Jumlah korban keracunan MBG sangat sedikit, hanya 0,005% dari total penerima MBG, 3 juta orang. Bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak, sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,00.
Program MBG digagas Presiden Prabowo untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Selama berjalannya program ini, mulai bermunculan masalah, termasuk keracunan yang dialami pelajar penerima manfaat MBG. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana. Pemirsa, hari ini Bupati Indramayu Luki Hakim mulai magang di Kemendagri. Luki akan menjalani pembinaan di Ditjen Administrasi Wilayah setelah melanggar karena liburan ke Jepang tanpa izin. Ada Jessica Winoto yang akan melaporkan dari Kemendagri. Ya pemirsa, diketahui pada hari ini adalah hari pertama Luki Hakim selaku Bupati Indramayu, Jawa Barat menjalani sanksi magang yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri setelah melakukan pelanggaran perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Kemendagri. Dan tadi kami sempat bertemu secara langsung dengan Luki Hakim yang didampingi juga oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu Safri Zalza, dengan memberikan beberapa poin agenda pada hari ini akan dijalankan oleh Luki Hakim, antara lain pembinaan atau pemberian materi seperti terkait Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Dan memang diketahui bahwa sanksi magang ini diberikan oleh Kemendagri kepada Luki Hakim bahwa setelah melakukan pelanggaran, melakukan perjalanan ke luar negeri ke Jepang bersama keluarganya di tengah libur Lebaran 1446 Hijriah yang lalu. Dan saya akan menjalani ini selama 3 bulan dengan penuh konsentrasi dan insya Allah harus membawa kebaikan juga untuk saya pribadi, khususnya untuk Indramayu, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kepala daerah yang lain bahwa jangan sampai melanggar aturan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jemi Jasin, iNews melaporkan.